Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok obligasi yang beranggotakan Arif Fajar Muhammad dan Indahira Mulyaningrum akan menjelaskan tentang laporan keuangan syariah di sebuah perusahaan. Di sini kami mengambil perusahaan yaitu PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi. Sebelum memasuki laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi, kita akan membahas latar belakang PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi. Pada tanggal 18 Desember 2017 yang lalu, anak koperasi simpan pinjam atau Kospin Jasa Pekalongan yang bernama PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk atau disingkat JMA Syariah telah menggelar penawaran umum perdana sahamnya dan resmi menjadi emiten ke-34 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI. Ini merupakan sejarah baru bagi koperasi, hal yang menarik menjadi pusat perhatian halayak umum. Pasalnya, perusahaan terbuka yang berada di bawah naungan koperasi berbeda dengan PT yang mengambil keputusannya adalah pemegang saham terbesar. Dalam hal ini, masyarakat umum diberi kesempatan untuk memiliki saham yang dilepaskan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk atau JMA Syariah karena konsepnya sama dengan koperasi yang memiliki keputusan atas dasar kesepakatan dari semua anggota demokrasi ekonomi di sana. Walaupun telah melantai di bursa efek dan memiliki pencapaian aset yang membanggakan, tapi kinerja PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk atau JMA Syariah tetap tidak lepas dari adanya suatu pengawasan yang salah satunya dilakukan oleh auditor eksternal. Auditor memiliki peranan penting dalam menjembatani antara kepentingan investor dan instansi. Kondisi perusahaan yang sehat akan lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas dan investor, khususnya jika didukung dengan audit independen. Dengan adanya kegiatan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal, suatu instansi tertentu akan mengharapkan suatu hasil yang baik atas kinerja mereka selama ini. Hasil tersebut berwujud laporan audit yang memuat suatu opini. Tujuan utama audit laporan keuangan bukanlah untuk memberikan suatu informasi yang baru, melainkan memberikan penilaian atas keandalan laporan keuangan yang diaudit melalui laporan auditor. Apabila suatu instansi memiliki kinerja yang baik dan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, maka auditor berhak memberikan opini yang baik pula. Begitu juga sebaliknya. Opini audit adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Faktor lain yang tidak kalah penting dalam menentukan opini auditor adalah tingkat independensi auditor itu sendiri. Independensi adalah sikap yang tidak memihak atau kemampuan untuk bertindak berdasarkan integritas dan objektivitas, bebas dari pengaruh siapapun. Untuk laporan keuangannya, PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk atau JMA Syariah memiliki 8 laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Kedua, laporan laba rugi komprehensif lain. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Kelima, laporan surplus defisit dana tabaruk. Ke-6, laporan sumber dan penyaluran dana zakat.
Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan yang ke-8, catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk atau JMA Syariah. Yang pertama, laporan posisi keuangannya. Kita bisa lihat sendiri laporan posisi keuangannya. Di sini ada terbagi menjadi dua, yaitu di 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018. Kemudian ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Di sini juga terbagi menjadi dua, yaitu di 31 Maret dan 2019 dan 31 Maret 2018. Dan yang ketiga, laporan perubahan aktivitas. Di sini kita dapat mengetahui saldo per 1 Januari 2018, saldo per 31 Desember 2018, dan saldo per 31 Maret 2019. Dan yang keempat, laporan arus kas. Di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu di 31 Maret 2019 dan 31 Maret 2018. Yang kelima, laporan perubahan dana tabarruk. Di sini kita dapat mengetahui surplus atau defisit dana tabarruk, perubahan dana tabarruk, dan saldo akhir dana tabarruk. Lalu yang keenam ada laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Di sini juga terbagi menjadi dua, yaitu 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018. Sini kita dapat mengetahui sumber dana zakat, jumlah sumber dana zakat, kenaikan atau penurunan dana zakat, dan saldo akhir dana zakat. Dan yang ketujuh ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Sama juga dibagi menjadi dua, yaitu di 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018. Sini kita juga dapat mengetahui sumber dana kebajikan, jumlah sumber dana kebajikan, jumlah penggunaan dana kebajikan, dan saldo akhir dana kebajikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu catatan atas laporan keuangan per 31 Desember 2018. Dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017. Informasi umum. Pendirian perusahaan dan informasi umum perusahaan berlokasi di Geraha Kospinjasa Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaf 1, Jakarta. Perusahaan memulai kegiatan usaha secara komersial pada tanggal 14 September 2015. Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Susunan Pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut. Dr. H. Anwar Abbas, MM, MAGDR. Muhammad Yazid, MSI, Moj, dan Andi Arslan Dudaid, Horoni, Ahmad Nugraha, Dimas Ahmad, Sinarta Ibrahim, Barsuki Agus Heri, Al-Hairi, Mawar Arsyani, Dejo, Ahmad Nugraha, Amin Musa, Agus Haridi, Satyo Utomo, Chair PMP, QIA PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Perusahaan. Didirikan pada tanggal 15 Agustus 2014 berdasarkan Akta Nomor 22 Notaris Rosida Raja Guguk Siregar SH MKN Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU 214254010/2014 pada tanggal 21 Agustus 2014. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami perubahan, yaitu Akta Nomor 102 tanggal 26 Juni 2015
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU AH 0103094660 tanggal 27 Juni 2015, Akta Nomor 39 tanggal 14 September 2016 yang mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU 002172450102 tanggal 23 September 2016 dari Notaris Rosida Raja Guguk Siregar SHM KN di Jakarta. Selanjutnya, ikhtisar kebijakan akuntansi. Pernyataan kepatuhan. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan telah disusun dan disajikan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan standar akuntansi keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Nomor 8G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Yang ketiga, kas dan setara kas. Kas dan bank mencakup kas simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan di bank. Tidak terdapat saldo kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha. Dan selanjutnya, penggunaan estimasi, pertimbangan, dan asumsi manajemen. Dalam penerapan kebijakan akuntansi perusahaan seperti yang diungkapkan dalam catatan 2 atas laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan. Pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi perusahaan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Yang pertama, klasifikasi aset dan liabilitas keuangan. Yang kedua, cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Sekian dari penjelasan kami, terima kasih.